You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Sindiran Jorge Lorenzo, diamnya Marc Marquez ke Valentino Rossi itu bikin dia lebih dewasa dan tak terkalahkan. MotoGP tak hanya soal kecepatan dan teknik di tikungan tajam. Di balik helm dan wear pack, terdapat karakter, ego, dan kisah psikologis yang membentuk legenda. Dan tak ada yang lebih menyita perhatian dalam satu dekade terakhir selain perseteruan halus atau mungkin lebih tepatnya, persaingan panas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kini, mantan rival sekaligus jurnalis DAZN, Jorge Lorenzo, kembali menyoroti keduanya dalam wawancara eksklusif di program Dura La Vita. Juara dunia 5 kali ini tak segan melempar komentar yang menyentil terutama soal bagaimana Marquez menghadapi Rossi di tengah sorotan dunia. Lorenzo memulai dengan membandingkan karakter dasar dua ikon MotoGP ini. Valentino sejak kecil sudah sangat terbuka, cerdas, ramah, dan punya karisma alami. Marc juga karismatik, tapi lebih pemalu, ujar Lorenzo. Namun di balik perbedaan itu, keduanya memiliki kesamaan yang membuat mereka berada di puncak, ambisi besar dan kreativitas luar biasa dalam balapan. Tapi yang paling menarik dari analisis Lorenzo adalah bagaimana Marquez, dalam diamnya, justru menyerap pelajaran besar dari rivalnya itu. Khususnya dalam hal komunikasi publik dan bagaimana menghadapi tekanan luar lintasan. Marquez menyalin apa yang berhasil, lalu memasukkannya ke gaya komunikasinya sendiri. Diam yang ia tunjukkan sekarang terhadap Rossi justru membuatnya tumbuh lebih kuat, lanjut Lorenzo. Sindiran ini terasa tajam. Kita tahu, hubungan Marquez dan Rossi retak sejak insiden kontroversial di Sepang 2015. Sejak itu, tak banyak kata keluar dari mulut Marquez tentang Rossi, sebuah keputusan yang rupanya dipuji Lorenzo sebagai strategi mental yang cerdas. Lorenzo bahkan menyamakan sikap Marquez dengan bintang sepak bola dunia, Lionel Messi, yang dikenal jarang bicara soal kontroversi, namun menjawab segalanya lewat performa di lapangan. Ia mengingatkan satu momen ikonik saat Marquez merayakan kemenangan dengan menunjuk WRP ke arah penonton mirip dengan gestur ikonik Messi saat mengangkat jersey Barcelona di hadapan fans Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dia tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan kemenangan. Dan itu membuatnya terlihat lebih dewasa, dan tak terkalahkan, sindir Lorenzo dengan nada memuji. Selain membedah dua legendaris MotoGP, Lorenzo juga menyinggung generasi muda yang kini bersaing di puncak klasemen. Menurutnya, Marco Bezzecchi menunjukkan performa fisik yang lebih baik musim ini dibandingkan Francesco Pecco Bagnaia. Meski keduanya tetap tangguh ketika bersaing dengan Marquez. Bezzecchi dan Bagnaia adalah dua rider yang, ketika Marquez menyalip, langsung melawan balik dengan agresif, jelas Lorenzo. Namun, Lorenzo mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru mencap Pecco sebagai gagal, mengingat tekanan sebagai juara bertahan tidak pernah mudah. Setiap pembalap pasti pernah mengalami musim buruk. Saat itu, ia butuh dukungan, bukan kritik. Saya tetap di pihak Pecco, dia masih punya talenta luar biasa, meski hasilnya tidak selalu mencerminkan status juara, tambahnya. Dalam pemeringkatan pribadi yang cukup mengejutkan, Lorenzo menyebut Marc Marquez masih sebagai pembalap paling berbakat di MotoGP saat ini. Setelah Marc, ada Jorge Martin. Di bawahnya saya menempatkan Pecco, Alex Marquez, dan Bezzecchi di level yang sama, katanya. Sorotan khusus pun diberikan kepada Alex Marquez, adik kandung Marc, yang menurut Lorenzo mengalami perkembangan signifikan meski gayanya tidak se-ekstrim pembalap lain. Gaya balapnya memang tidak seatraktif rider lain, tapi evolusinya luar biasa. Dia sudah masuk jajaran pembalap paling berbakat, puji Lorenzo. Lewat analisis panjang dan belak-belakan dari Lorenzo, satu hal menjadi jelas. MotoGP bukan sekadar balapan, melainkan perang strategi, psikologi, dan kepribadian. Dari Rossi yang flamboyan, Marquez yang tenang namun mematikan, hingga generasi baru yang lapar akan tahta. Setiap karakter membawa warna, konflik, dan dinamika yang membuat MotoGP selalu menarik ditonton, bukan hanya karena kecepatan, tapi juga karena drama manusia di baliknya. Dan mungkin, sindiran Lorenzo soal diamnya Marquez kepada Rossi adalah penanda bahwa kadang, ketidakhadiran suara justru menjadi suara yang paling lantang.
Diam bisa menjadi perlawanan. Bisa menjadi cara paling elegan untuk mengukuhkan dominasi. Dan di dunia MotoGP yang keras, mungkin itu yang membuat Marc Marquez terus bertahan dan tetap ditakuti. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Dampak memprovokasi The Baby Alien ketika Marc Marquez bangkit jadi monster di sirkuit. Nama Marc Marquez selalu membawa cerita. Entah itu soal teknik balap agresifnya, rivalitas klasiknya dengan Valentino Rossi, hingga cara dia membalikan keadaan di saat orang-orang sudah menganggapnya kalah. Namun, yang terjadi di MotoGP San Marino 2025 adalah salah satu kisah paling dramatis dalam karir sang Baby Alien. Akhir pekan itu seharusnya jadi momen kelam. Sprint race yang biasanya jadi panggung dominasi Marquez, justru berakhir dengan hasil mengecewakan. Ia gagal menyelesaikan balapan. Para penggemar di sirkuit Misano bersorak bukan karena kegembiraan atas performa pembalap favorit mereka, melainkan karena Marquez gagal finish. Tepuk tangan penuh ejekan terdengar, dan di antara para penonton, wajah-wajah puas bermunculan. Mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah para loyalis Valentino Rossi. Kita semua tahu, hubungan Marquez dan Rossi tak pernah akur sejak insiden kontroversial di Sepang beberapa tahun silam. Dan Misano, sirkuit yang bisa disebut tanah suci bagi fans The Doctor, selalu menjadi medan yang penuh tekanan bagi Marquez. Namun, di tengah sorakan yang bernada sinis, sebuah kebangkitan sedang dirancang. Sang alien dari Cervera tidak pernah melupakan siapa yang mencemooh. Dan ketika ia dibangkitkan oleh ejekan, hasilnya bisa sangat mematikan. Hari Minggu, cuaca cerah, namun suasana di paddock terasa tegang. Semua mata tertuju pada Marquez. Akankah ia kembali terpuruk? Atau justru menjawab sorakan kemarin dengan kecepatan dan determinasi? Apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Di bawah tekanan, Marquez justru tampil seperti pembalap yang sedang menuntaskan misi pribadi. Ia melibas setiap tikungan Misano dengan presisi. Ia menyerang, menyalip, bertahan, dan akhirnya menang. Dan di atas podium, Marquez tak sekadar mengangkat trofi. Ia membuka wear pack-nya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, mengulang selebrasi ikonik Lionel Messi di Santiago Bernabeu saat menghadapi Real Madrid. Sebuah pesan jelas, kalian boleh mencemoohku, tapi aku tetap yang terbaik di sini. Dalam wawancara usai balapan, sang asisten pribadi sekaligus sahabat dekat Marquez, Jose Luis Martinez, mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Menurutnya, semua provokasi hanya membuat Marquez semakin berbahaya. Sungguh tak terbayangkan bahwa mereka tidak sadar, semakin mereka memprovokasi Marc, semakin kuat dia bangkit, ujar Martinez dengan penuh keyakinan. Martinez menyebut bahwa balapan hari itu adalah salah satu yang paling berat sepanjang musim. Ia juga sudah menaruh perhatian pada Marco Bezzecchi, pembalap muda Italia yang digadang-gadang sebagai ancaman utama dalam balapan itu. Sebelum balapan dimulai, saya tahu Bezzecchi akan jadi rival terkuat. Start sangat penting, dan Marc melakukannya dengan sempurna, jelasnya. Ia menambahkan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi di balapan seberat itu. Namun Marquez tahu bagaimana mengelola tekanan, terutama saat publik justru menunggu dirinya gagal. Ironi terbesar mungkin akan terjadi di seri selanjutnya, MotoGP Jepang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Marquez bisa mengunci gelar juara bersama Ducati, bukan di sirkuit biasa, tapi di markas mantan timnya, Honda. Situasi ini tentu penuh simbol. Honda adalah tempat di mana Marquez membangun kejayaannya selama bertahun-tahun, namun juga tempat di mana cedera dan keterpurukan mulai muncul. Kini, bersama Ducati, ia mungkin akan mengakhiri dominasi musim ini di hadapan mereka yang dulu meragukannya. Martinez pun menanggapi hal ini dengan jujur. Dengan segala arti Honda bagi Marc, tentu dia lebih ingin mengunci gelar di tempat lain. Tapi dimanapun itu, kami akan tetap merayakan. Bahkan, mereka sudah memiliki tempat favorit untuk merayakan kemenangan, Jet Lag, sebuah bar di Jepang yang terkenal dengan karaoke dan vibe santai. Martinez menyebut bahwa tempat itu sudah jadi semacam markas tidak resmi untuk pesta kecil tim mereka. Kami sudah pernah merayakan gelar di sana. Jika kami harus melakukannya lagi, tempat itu bisa jadi pilihan bagus, ujarnya sambil tersenyum. MotoGP San Marino 2025 menjadi bukti bahwa memprovokasi Marc Marquez adalah keputusan buruk. Ia bukan hanya seorang pembalap cepat,
tapi juga seorang pejuang yang tak pernah tunduk pada tekanan publik. Semakin dipojokkan, ia justru semakin mematikan. Seperti kata Jose Luis Martinez, semakin buruk keadaannya, Mark justru semakin bangkit dan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Satu hal yang pasti, The Baby Alien bukan hanya seorang pembalap. Ia adalah mentalitas. Ia adalah perlawanan. Dan yang paling penting, ia adalah simbol bahwa ejekan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah pertunjukan balas dendam yang sempurna. Raja tak terbantahkan. Pujian langit dari bos Ducati untuk Marc Marquez usai menang dramatis di MotoGP Italia 2025. Atmosfer di sirkuit Misano akhir pekan lalu terasa berbeda. Sorak-sorai ribuan penonton memadati tribun, mata tertuju pada satu titik, pertarungan epik antara dua gladiator MotoGP, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Dalam balapan penuh tensi dan adrenalin itu, satu nama kembali mengukir sejarah, Marc Marquez. Kemenangan gemilang Marquez di MotoGP Italia 2025 bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang nyaris tak tersentuh di ajang balap motor paling prestisius di dunia. Dan tidak tanggung-tanggung, pujian setinggi langit datang dari orang nomor satu di balik strategi Ducati, Gigi Dall'Igna. Sirkuit Misano dikenal sebagai rumah bagi Ducati, pabrikan yang telah menempatkan diri di garis depan inovasi dan dominasi MotoGP beberapa tahun terakhir. Maka ketika Marquez, pembalap yang baru musim ini bergabung dengan keluarga besar Ducati Lenovo Team, berhasil menaklukkan sirkuit rumah dengan penuh gaya, itu menjadi momen monumental. Pertarungan Marquez dengan Marco Bezzecchi, pembalap muda bertalenta dari tim Aprilia, menjadi sorotan utama. Keduanya terlibat duel sengit hingga lap terakhir, memberikan tontonan luar biasa bagi puluhan ribu penonton yang hadir di tribun. Bezzecchi sempat memimpin di awal, memanfaatkan start yang agresif dan ritme yang solid. Namun Marquez, seperti biasa, tak pernah kehabisan akal dan nyali. Dengan gaya balap agresif khasnya, ia menekan habis-habisan. Lintasan panas Misano menjadi saksi bisu manuver-manuver presisi Marquez yang akhirnya membuahkan kemenangan ke-11 dari 16 seri yang telah digelar musim ini. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse yang dikenal lugas dan kritis, tampaknya tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada performa Marquez. Melalui pernyataan resmi tim, ia menyebut kemenangan ini sebagai momen luar biasa dan bukti dari siapa sebenarnya penguasa MotoGP musim ini. Kemenangan yang mendebarkan di trek yang istimewa, Yipi kandang yang sekali lagi menyandang tanda tangan Marc Marquez yang luar biasa, Raja 2025 yang tak terbantahkan. Yang memastikan kemenangannya yang ke-11 dari 16 balapan Yipi yang telah digelar sejauh ini, ujar Dall'Igna. Ucapan itu tak sembarangan. Dall'Igna tahu betul apa arti dari konsistensi dan dominasi seperti yang ditunjukkan Marquez. Dalam dunia MotoGP yang semakin kompetitif, dengan banyak pembalap muda berbakat bermunculan, mampu menjaga konsistensi di puncak adalah pencapaian langka. Apa yang membuat Marquez begitu luar biasa musim ini? Selain pengalaman dan gaya balap yang nyaris tak bisa ditiru, konsistensinya adalah kunci utama. Ia tampil prima di berbagai kondisi. Kering, basah, siang, malam dan di berbagai sirkuit dengan karakteristik berbeda. Bahkan ketika menghadapi lawan-lawan kuat seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan tentu saja Bezzecchi, Marquez mampu tetap tenang dan menemukan cara untuk menang. Kemenangan ini diraih dengan perjuangan keras dan susah payah, melawan lawan yang cepat dan gigih. Kemenangan ini memberi kami semangat yang lebih besar, namun tetap menyadari kekuatan pesaing kami, lanjut Dall'Igna dalam pernyataannya. Yang tak kalah menarik, balapan di Misano juga menegaskan dominasi teknis dan strategis Ducati. Dari 6 besar pembalap terdepan, 5 diantaranya menunggangi motor Ducati. Ini bukan hanya soal mesin kencang, tetapi juga strategi tim yang tepat sasaran. Dall'Igna bahkan menyoroti momen emosional setelah balapan ketika Marquez dan Bezzecchi saling berpelukan di Parc Ferme. Dan kemudian pelukan hangat antara kedua tokoh utama di Parc Ferme untuk menandai titik terbaik bagi olahraga kita, ucapnya. Di tengah persaingan sengit, ada rasa saling hormat dan sportivitas yang patut diapresiasi. Ini adalah DNA sejati dari MotoGP. Kecepatan, keberanian, dan rasa hormat. Dengan kemenangan di Misano, Marc Marquez kini semakin dekat dengan gelar juara dunia kelas utama ketujuhnya.
Sebuah prestasi yang akan menyamakan dirinya dengan legenda seperti Valentino Rossi dan hanya terpaut satu gelar dari sang maestro Giacomo Agostini. MotoGP Jepang pekan depan disebut-sebut bisa menjadi titik penentu. Jika Marquez kembali meraih kemenangan atau podium di sana, sementara pesaing-pesaingnya gagal mendulang poin penuh, mahkota dunia 2025 bisa segera dipastikan. Musim 2025 bisa jadi akan dikenang sebagai tahun kebangkitan total Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera dan performa yang naik turun, kini ia kembali ke tempat di mana banyak orang percaya ia selalu pantas berada puncak dunia. Dan dengan Ducati di bawah arahan Gigi Dall'Igna yang piawai, kombinasi ini seperti tak terbendung. Raja telah kembali. Dan kali ini, ia datang dengan pasukan merah yang siap menaklukkan dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ambisi membara Marco Bezzecchi usai kalah di MotoGP San Marino 2025, bertarung, belajar, lalu kalahkan Marc Marquez. Di Giannantonio ngakak dengar ucapan sahabatnya. Gelombang sorak-sorai belum reda ketika Marc Marquez kembali naik podium pertama. Tapi di balik kemenangan sang maestro, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Ambisi besar Marco Bezzecchi untuk menaklukkannya. Namun, saat Marco Bezzecchi mengutarakan niatnya dengan serius, sahabat sekaligus rekan satu negara, Fabio Di Giannantonio, justru tertawa ngakak mendengarnya. Bukan karena mengejek, tapi karena bagi Di Giannantonio, itu adalah pernyataan paling Bezzecchi banget. Polos, ambisius, dan penuh semangat. MotoGP San Marino 2025 memperlihatkan betapa kompetitifnya lintasan musim ini. Bezzecchi yang memperkuat Aprilia Racing tampil luar biasa sejak awal. Start dari posisi pole, ia langsung memimpin sejak tikungan pertama. Ribuan tifosi di Misano sempat dibuat yakin, hari itu milik Bezzecchi. Namun harapan itu harus tunduk pada ketangguhan seorang Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu tampil klinis. Tak terburu-buru, tapi sangat efektif. Menit-menit krusial di pertengahan balapan jadi titik balik. Marquez menyusul Bezzecchi dengan manuver cermat di tikungan ke-8. Setelah itu, Bezzecchi tak bisa mendekat lagi. Garis finish pun membuktikan, Marquez masih jadi raja lintasan. Di paddock setelah balapan, Marco Bezzecchi tak menampakkan raut kecewa. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan api yang berbeda. Marc sedang memenangkan segalanya saat ini. Jelas dia sedang mendominasi. Tapi saya tidak ingin sekadar ikut balapan. Saya ingin bersaing dengannya, ujar Bezzecchi dikutip dari Motosan. Kami harus menggunakannya sebagai referensi. Belajar dari dia, bertarung dengannya, lalu mencoba mengalahkannya. Ucapan itu terdengar seperti manifesto pribadi Bezzecchi. Tapi tidak semua orang menanggapinya dengan serius. Fabio Di Giannantonio, sahabat dekat Bezzecchi, hanya bisa tertawa mendengar ambisi sahabatnya. Hahaha. Marco bilang dia mau bertarung lalu ngalahin Marquez, kata Di Giannantonio sambil tertawa, dalam sesi santai bersama media. Itu Marco banget. Gak ada rasa takut, cuma tekad. Tapi hey, kita semua tahu, bertarung dengan Marquez itu kayak main catur sambil lari. Dia udah punya 10 langkah ke depan bahkan sebelum lo ngegas. Meski terdengar seperti menggoda, Di Giannantonio menegaskan bahwa dia sangat mendukung ambisi sahabatnya. Saya dukung penuh. Saya kenal Marco. Dia gak pernah ngomong besar. Kalau dia bilang ingin mengalahkan Marquez, artinya dia akan bekerja mati-matian buat mewujudkannya. Dan siapa tahu? Dunia MotoGP selalu penuh kejutan, bro. Tak bisa dipungkiri, musim ini Marc Marquez masih jadi sosok yang paling sulit ditaklukkan. Adaptasinya dengan Ducati terbilang nyaris sempurna. Kombinasi pengalaman, kecepatan, dan insting balap membuatnya selalu satu langkah di depan. Namun Bezzecchi tidak terintimidasi. Ia melihat situasi ini sebagai peluang. Kekalahan demi kekalahan justru mengasahnya. Kalau saya selalu menang, saya mungkin tidak akan belajar sebanyak ini. Marquez membuat saya bekerja lebih keras, berpikir lebih dalam, dan jadi pembalap yang lebih lengkap, tambahnya. Hubungan antara Bezzecchi dan Di Giannantonio memberi warna berbeda di balik kerasnya dunia MotoGP. Meski sama-sama bersaing di lintasan, keduanya tetap saling mendukung di luar balapan.
Saling ledek pun jadi bagian dari rutinitas mereka. Saya mungkin ketawa sekarang, ujar Di Gia sambil senyum, tapi kalau Marcos suatu hari benar-benar nyalip Marquez di tikungan terakhir dan juara, gue bakal jadi orang pertama yang loncat ke lintasan buat peluk dia. Bezzecchi pun menanggapi tawa sahabatnya dengan santai. Itu Di Gia, kalau nggak ketawa, bukan dia namanya. Tapi dia tahu saya serius. Saya belajar dari tiap tikungan, tiap lap, dan tiap kekalahan. Musim 2025 belum usai. Masih banyak seri yang menanti. Dan jika satu hal bisa dipetik dari pernyataan Bezzecchi, itu adalah tekadnya untuk terus maju. MotoGP bukan sekadar tentang siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang tak pernah berhenti berkembang. Dan dalam hal itu, Bezzecchi berada di jalur yang tepat. Marquez mungkin masih dominan, tapi di belakangnya, sudah ada Bezzecchi yang mulai mengasah pedang. Dengan Di Giannantonio sebagai sahabat yang selalu siap menertawai dan mendukung ambisinya, Bezzecchi bukan hanya punya kecepatan, tapi juga semangat yang tak mudah patah. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your